Baik, teman-teman, ada kabar yang lagi bikin banyak P3K resah. Ribuan P3K dari formasi 2021-2022 kabarnya bakal dirumahkan tahun 2026 nanti. Kok bisa? Yuk, aku coba jelasin biar nggak salah paham. Jadi gini, ribuan P3K di Mrekap itu dulu dapat kontrak 5 tahun. Artinya, masa kerjanya habis di 2026. Salahnya, Pemkab Nrekang Sulawesi Selatan lagi megap-megap secara fiskal karena ada pemotongan dana transfer ke daerah tahun depan. Dampaknya, mereka bilang kontrak ribuan P3K nggak bisa diperpanjang dulu. Bahasanya sih dirumahkan sementara. Tapi kalau perjanjian kerja nggak diperpanjang, ya itu sama aja kayak PHK. Yang bikin ramai, kondisi ini belum final. Pemkab masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tapi efek kekhawatiran ini udah sampai ke daerah-daerah lain. Banyak P3K mulai bertanya-tanya, kalau Nrekang aja bisa gini, daerah kami gimana? Ketua Solidaritas Nasional Data Bakti Indonesia, Susi Mariani bilang, banyak P3K udah kerja bagus, ningkatin kinerja, ikut pelatihan, semua demi peluang perpanjangan kontrak. Tapi faktanya, mesti kerja bagus, kalau daerah nggak punya anggaran, mereka tetap bisa diberhentikan. Dan sedihnya, masa pengabdian belasan sampai puluhan tahun sebagai honorer sebelum jadi P3K bisa hilang dalam sekejap. Susi minta pemerintah mikir solusi. Misalnya, kalau nanti keuangan daerah pulih, apa P3K yang diberhentikan bisa diangkat lagi tanpa tes? Karena mereka sudah terbukti punya rekam jejak kerja. Nah, tanggapan BKN dari sisi pemerintah pusat, Kepala BKN Prof. Zudan jelaskan, sistem kerja P3K memang kontrak. Kalau instansi baik pusat atau daerah nggak sanggup bayar gaji, ya mereka boleh nggak perpanjang kontraknya. Dan itu sah secara hukum. Dasarnya ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ditegaskan kalau PNS pensiun karena usia. Sementara P3K pensiun kalau masa kontraknya habis dan tidak diperpanjang oleh PPK. Prof. Zudan bilang aturan ini hanya bisa berubah kalau Undang-Undang ASN direvisi atau PP Permenpan RB-nya juga diubah. Selama regulasi masih sama, instansi daerah boleh memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak P3K. Teman-teman, pada akhirnya kita harus jujur bahwa semua pihak sedang menghadapi tekanan. P3K berjuang mempertahankan masa depan mereka, Pemda berjuang dengan anggaran yang masih sempit, dan pemerintah pusat juga menyesuaikan regulasi dan kondisi fiskal negara. Karena itu, keputusan soal perpanjangan kontrak ini harus dilihat bukan sebagai saling menyalahkan, tapi sebagai panggilan untuk duduk bersama, nyari solusi yang paling adil. Ya, semoga ke depan ada jalan tengah yang tidak memberatkan daerah, tidak mengabaikan aturan, tapi juga tidak mengorbankan mereka yang sudah lama mengabdi. Karena negara yang baik bukan hanya tegas pada regulasi, tapi juga adil dalam memperlakukan semua pihak.